Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Ummu Kalsum dari kelas 3B D4 Teknik Komputer dan Jaringan Politeknik Negeri Ujung Pandang. Kali ini saya akan membahas tentang yang pertama, fungsi dan arsitektur dari sebuah hypervisor. Yang kedua, cara melakukan pembuatan dan penambahan mesin Linux container. Yang ketiga, cara melakukan pembuatan dan penambahan mesin KVM. Fungsi dari hypervisor adalah untuk mengatur setiap operasi sistem sesuai dengan gilirannya agar tidak mengganggu antara satu dengan yang lainnya. Terkadang, hypervisor juga disebut sebagai Virtual Machine Management atau VMM, sesuai dengan tugasnya dalam mengatur beberapa virtual machine. Terdapat dua arsitektur hypervisor. Yang pertama adalah bare metal arsitektur dan yang kedua adalah hosted arsitektur. Bare metal arsitektur yang dikenal sebagai hypervisor tipe 1. Bare metal arsitektur ini berjalan langsung dengan perangkat keras server. Artinya, tidak diperlukan sistem operasi lain untuk menjalankan hypervisor tipe 1 ini. Contoh dari bare metal arsitektur ini adalah Microsoft Hyper-V. Yang kedua adalah hosted arsitektur. Hosted arsitektur yang dikenal sebagai hypervisor tipe 2. Jenis ini memerlukan operating system lain sebelum bisa digunakan. Jadi, misalnya kita harus menginstal operating system seperti Windows atau Linux terlebih dahulu sebelum menggunakan hypervisor tipe 2 ini. Contoh dari hosted arsitektur ini adalah VirtualBox. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara membuat kontainer. Yang pertama, pastikan bahwa Anda telah mendownload template yang Anda akan gunakan. Saya menggunakan Ubuntu 16.0.4. Untuk membuat kontainer, klik create CT pada garis merah seperti di atas. Hostname yang saya gunakan adalah Rahayu. Passwordnya yang mudah saya ingat yaitu 123456778. Kemudian pilih template yang telah di-download, kemudian klik next. Selanjutnya root disk. Di sini saya menggunakan 4 sesuai dengan kebutuhan. Untuk CPU saya gunakan 1 sama sesuai dengan kebutuhan. Memori saya menggunakan 512 sesuai dengan kebutuhan. Dan network static. Kemudian untuk DNS domain saya gunakan Rahayu Ummu Kalsum, Rahayu Ummu, dan DNS server 192.168.1.1. Pada kolom konfirmasi, pastikan tidak ada yang terlewatkan. Jika tidak, maka klik finish. Maka kontainer yang telah dibuat telah tersedia. Selanjutnya, untuk membuat VM, sama halnya seperti yang dilakukan pada kontainer, download template-nya terlebih dahulu. Setelah itu, klik create VM. Yang kedua, memberikan nama VM yang akan digunakan, dan pada kolom VM ID pada kolom VM ID saya gunakan 101 untuk membedakan antara ID kontainer yang telah saya buat. Selanjutnya adalah upload OS yang telah di-download, kemudian klik next. Selanjutnya hard disk, gunakan IDE, kemudian klik next. Untuk CPU, saya menggunakan soket 1, core 1, sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, network, saya menggunakan Intel E1000. Kemudian klik next. Pada
kolom confirm, pastikan bahwa tidak ada yang terlewatkan. Jika ada, maka klik back, dan jika tidak, maka klik finish. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.